Halo Sobat Sehat semuanya, balik lagi di acara Jackpot Jakarta Podcast RSUD Pademangan. Kali ini udah episode ketiga nih, dan saya Dian Rahma sebagai bidan di RSUD Pademangan akan membawakan podcast mengenai alat kontrasepsi dalam memperingati Hari Bidan Nasional pada tanggal 24 Juni gitu. Nah, hari ini akan bincang tuntas mengenai alat kontrasepsi bersama dokter spesialis kandungan di RSUD Pademangan, yaitu ada Dokter Johan Mutia. Halo, sobat sehat semua. Oke, selamat siang dokter. Gimana Selamat kabarnya siang juga. dok? Alhamdulillah Oke, baik. alhamdulillah baik ya. Dokter Johan Mutia ini merupakan dokter kandungan lulusan dari Universitas Indonesia, dan beliau adalah satu-satunya dokter kandungan yang full timer loh di RSUD Pademangan. Jadi untuk para moms yang pengen ketemu sama beliau, setiap hari ada jadwalnya. Setiap hari Senin, Rabu, Jumat itu setiap pagi. Selasa, Kamis, Sabtu itu ada di Poli sore. Jadi tinggal daftar aja ya para moms yang mau konsultasi langsung sama dokter Johan. Gitu. Oke dok, hari ini kita akan tuntas tentang alat kontrasepsi. Mungkin ibu-ibu atau sobat sehat semua udah ada yang tahu alat kontrasepsi itu jenisnya banyak banget. Nah mungkin kita bingung ya, apa sih kontrasepsi yang cocok untuk moms di rumah gitu. Apa sih kekurangan kelebihannya, nanti kita akan tanyakan langsung ke pakarnya ya. Oke dok, sebelumnya boleh jelasin dulu nggak sih apa itu alat kontrasepsi ya dok? Oke, alat kontrasepsi itu adalah alat yang kita gunakan untuk mencegah kehamilan. Jadi untuk mam semua, baiknya kalau mau mulai berkeluarga, nah boleh deh pakai KB dulu biar mateng ya, dan harus mengenal macam-macam KB ini, keuntungan dan kelebihannya dan serta kekurangannya. Jadi mams bisa mempertimbangkan apa sih yang cocok buat mam semua, karena KB ini sifatnya kan masing-masing ya cocoknya gitu, tergantung dengan kebutuhan mam sendiri dan kondisi medis dari mam sendiri gitu. Oke, jadi gitu loh sobat sehat. Jadi dok, kan secara umum ya KB itu ada yang hormonal dan non hormonal. Nah bisa tolong dijelasin nggak sih dok macam-macamnya Oke. kayak apa aja gitu? Betul. Jadi secara umum kita bagi jadi dua ya. KB hormonal yaitu KB yang di dalamnya ada hormon yang menyerupai hormon di dalam tubuh kita. Nah, kalau non hormonal tentunya saja nggak pakai hormon-hormon ya. Apa aja sih KB hormonal? Pertama kita bahas dulu ya mengenai KB hormonal ini. KB hormonal ini ada beberapa ya. Yang pertama ada pil KB, lalu ada suntik ya. Terus udah gitu ada implan. Nah, terus udah gitu juga ada AKDR yang mengandung hormonal, yaitu kita kenal sebagai LNG IUS ya. Jadi di dalamnya ada hormon progestin atau progesteron ya, seperti itu. Oke dok, izin saya bantu jelasin ya. AKDR yang dimaksud dokter adalah IUD atau spiral ya. Jadi Nah, non hormonalnya belum yang nih. non itu yang non hormonal ya. Tadi yang hormonal ya, yang non Itu hormonal. jadi si spiral juga ada yang hormonnya ya dok. Betul. Ya, Jadi spiral buat itu informasi ya itu. selain ada yang mengandung hormon, ada juga yang tidak mengandung hormonal. Nih ya, yang tidak mengandung hormonal, KB yang tidak mengandung hormonal diantaranya adalah KB alami ya. KB alami itu apa sih gitu? KB alami ini ya bisa kita bilang KB yang barier ya. Jadi misalnya kondom. Kondom Ya. itu ada kondom perempuan, Ya. ada kondom laki-laki ya. Atau KB alami yang kita sebut-sebut sebagai sistem kalender ya, untuk mengetahui kapan sih ovulasi itu. Nah, kita menghindari tuh di waktu-waktu subur atau Subur, pada ya. ovulasi. Nah, lalu udah gitu bisa juga dengan KB mal ya. Metode menore-laktasi ya. Nah, itu juga bisa kita pakai sebagai KB alami. Lalu ada juga vasektomi ya. Itu KB permanen ada dua nih, vasektomi sama tubektomi. Kalau vasektomi untuk laki-laki dan tubektomi untuk perempuan. Pertama, vasektomi. Nah, ini untuk laki-laki, para suami ya, di mana saluran dari vas deferensnya, saluran sperma itu akan diikat dan dipotong, jadi tidak menghambat pertemuan antara sperma dan sel telur. Nah, kalau untuk perempuan kita bisa melakukan tubektomi ya, di mana saluran telurnya ini akan juga diikat dan dipotong sehingga menghalangi pertemuan antara sperma dan sel telur, seperti itu. Nah, tapi kalau KB permanen ini tentunya mams harus yakin banget bersama suami nih bahwa memang sudah tidak mau lagi punya anak, atau anaknya sudah cukup, atau untuk
moms usianya sudah di atas 35 tahun, seperti itu. Oke, ternyata banyak banget ya dok. Betul. Bukan hanya hormon dan hormon non hormonal ternyata sobat sehat. Ada yang permanen dan ternyata KB itu kontrasepsi itu nggak hanya cuman untuk ibu, tapi suami juga bisa pakai KB, yaitu tadi Betul. kondom dan vasektomi yang dioperasi itu, yang diikat saluran spermanya itu ya dok. Ya, benar. Oh iya, tadi menyinggung soal KB alami dok, yang mal ya, Ya, betul. amenorelaktasi itu kan untuk ibu menyusui eksklusif ya dok, Ya. 6 bulan. Itu apakah memang masih digunakan atau udah mulai ditinggalkan sih dok? Karena kan mungkin kita yakin gak sih karena Betul. cuman dari ASI atau kita menghitung usia subur, sedangkan misalnya hanya nggak teratur atau kita nggak paham usia subur tuh gimana gitu loh. Ya, benar. Gimana tuh dok? Oke, jadi pertama mungkin maksudnya sistem kalender dulu ya, Ya, gitu boleh, ya. boleh. Nah, oke, kalau sistem kalender ini tentunya kita kan akan menghitung masa ovulasi kita. Nah, seperti yang kita tahu, masa ovulasi itu dihitungnya bukan dari mens hari terakhir ya, jangan salah nih gitu. Jadi hari pertama, hari terakhir. Nah, 14 hari plus minus 2 hari, nah itulah masa ovulasi ya, dimana indung telur kita akan melepaskan sel telur untuk dibuahi oleh sperma. Nah, jadi kalau misalnya mans mau menghindari terjadinya kehamilan, syaratnya mensnya harus teratur ya, siklusnya harus 28 hari supaya kita tahu nih memang kisaran masa subur kita di mana gitu. Kalau misalnya mensnya teratur, nah ini sangat sulit ya, maksudnya kadang-kadang untuk mencegah kehamilan juga jadi efektivitasnya jadi berkurang gitu. Nah, lalu bisa juga melihat ciri-ciri dari lendir serviks kita ya, lendir dari mulut rahim kita gitu. Nah, kita bisa lihat tuh kental apa enggak. Nah, itu bisa atau lebih agak cair ya pada masa ovulasi. Nah, itu bisa merupakan petanda ya, untuk terjadinya masa ovulasi gitu. Lalu kalau untuk ini ya metode amenorelaktasi ya, nah ini biasanya sering digunakan pada moms yang sedang menyusui ya, tapi ada syaratnya nih. Nah, harus pertama menyusui secara eksklusif ya. Nah, terus udah gitu menyusuinya juga harus on demand ya, minimal 3 jam ya, 8 kali sehari gitu. Nah, itu harus menyusuinya harus benar-benar terus-menerus ya, dan belum mens ya, belum dapat menstruasi. Karena kalau sudah menstruasi, lalu biasanya kan bayi tuh 4 bulan kita sudah kasih empasi ya. Nah, itu efektivitasnya bisa berkurang. Nah, di situ mungkin moms bisa pasang KB yang lain gitu. Berarti kalau misalnya kita menggunakan kontrasepsi alami, mungkin perlu double alat kontrasepsi gitu nggak sih dok? Boleh, seperti kayak tadi, misal lagi menyusui, terus udah gitu sudah mulai menyapih ya, sudah mulai menstruasi. Nah, mungkin moms juga mesti memikirkan yang lain ya, misal apa mau pasang spiral gitu. Nah, itu boleh untuk mencegah kehamilan, karena kadang-kadang kok saya belum ini ya dok, walaupun belum mens, tiba-tiba saya hamil lagi. Nah, sering banget sobat sehat yang kayak gitu. Nah, itu bisa disebabkan karena misal dedenya udah mau 6 bulan udah dikasih empasi, akhirnya kan jadi frekuensi menyusuinya jadi berkurang tuh, jadi kurang efektif untuk hanya memakai metode MAL ya gitu. Oke, kayak gitu jelas banget ya dok penjelasannya. Nah, ini dok mengenai alat kontrasepsi, kayaknya di kalangan masyarakat nih suka ada mitos-mitos gitu. Betul. Loh. Nah, sekarang di podcast ini kita bahas beberapa mitos atau fakta sih gitu. Ya dok, nanti kalau mitos atau fakta nanti diangkat salah satunya ya dok. Sip. Dok, mitos atau fakta pil KB bikin gemuk? Bikin gemuk, mitos ya. Gimana tuh dok? Jadi sebenarnya memang kadang-kadang pil KB ini bisa bikin gemuk karena sifatnya pil KB ini ada yang menahan cairan di dalam tubuh ya, tapi itu sifatnya sementara kok gitu. Jadi dan sekarang ini ada pil KB yang dia punya sifat anti menahan cairan lah gitu, bisa mengurangi. Jadi sebenarnya sih mitos ya sebenarnya, pada dasarnya boleh dipakai ya gitu. Nah, jadi untuk para sobat sehat atau para moms yang pakai pil KB jadi gemuk, jangan nyalahin pil KB ya. Tapi emang makannya aja yang banyak ya dok ya. Oke, dok, mengenai
mitos atau fakta spiral ini bisa jalan-jalan dok, kemana tuh jalan-jalannya ya? Mitos. Mitos. Punya mobil apa gimana Iya. ya di dalam ya? Ya, Gimana oke. tuh dok? Ya, jadi sebenarnya kan gini, spiral itu kan diletakkan di dalam rahim ya, di dalam rongga rahim. Nah, dia nggak punya saluran tuh kemana-mana tuh ya, maksudnya nggak bisa tembus ke rongga perut sebenarnya gitu. Cuma tetap harus pada mams yang memasang atau memakai KB spiral ini harus dimonitor secara berkala karena bisa aja posisinya turun atau misalnya dia berubah posisi, itu bisa aja. Cuma kalau jalan-jalan kemana-mana itu bisa dibilang kurang tepat ya. Jadi spiral ini kan alat kontrasepsi dalam rahim ya sobat sehat. Jadi si spiral ini disimpan di dalam rahim yang pintu keluar masuknya itu cuma lewat Betul, vagina ya, ya. vagina. Jadi entah dia jalan ke jantung, ke usus, kemana itu enggak, karena di dalam nggak ada pintu keluar lagi ya dok. Betul, Ya kayak gitu ya. itu mitos spiral bisa jalan-jalan. Enggak, dia stay aja kalau di dalam. Dia di dalam ya, tapi berubah posisi mungkin. Jadi harus dimonitor secara berkala. Oke, itu ya, Betul, not ya. Jadi apapun pemakaian KB tetap harus kontrol ya dok, Ya. dimonitor gitu. Satu lagi nih dok, Oke. mitos atau fakta penggunaan kontrasepsi bikin rahim kering atau sulit punya anak lagi. Mitos. Mitos lagi. Ya. Ya, faktanya gimana Oke. dok? Biasanya ini mungkin pada mams yang memakai KB 3 bulan ya, di mana pemakaiannya panjang ya. Memang si KB suntik ini kan hormonal ya, yang tadi kita sudah bahas ya. Memang dia fungsinya itu membuat rahim itu kurang kurang baik untuk menerima hasil konsepsi juga, salah satu mekanismenya ya. Nah, memang kesuburan pada yang suntik 3 bulan ini baru bisa balik lagi itu sekitar 3-6 bulan setelah suntikan terakhir. Nah, tapi bukan berarti rahimnya jadi kering ya gitu. Jadi tetap bisa nanti kesuburannya akan balik, cuman memang memerlukan waktu gitu. Jadi mitos ya. Oke, inget ya sobat sehat. Jadi semuanya itu hanyalah mitos belaka ya. Dok, boleh dijelasin nggak sih kelebihan dan kekurangan dari kontrasepsi hormon dan non hormonal gimana tuh? Oke, jadi sebenarnya semua alat kontrasepsi itu ya punya kelebihan dan kekurangannya sendiri, tapi pada dasarnya semuanya itu baik dan bisa dipakai sama mam semua gitu, tergantung kebutuhannya ya masing-masing gitu. Nah, kelebihannya masing-masing nih ya. Kalau hormonal ya tentunya itu ya seperti tadi gitu. Apa nih misalnya implan gitu. Nah, implan ini kelebihannya adalah cuman pasang sekali 3 tahun ya, bisa 3 tahun, nggak perlu bolak-balik setiap hari minum obat ya gitu, tidak mengganggu hubungan seksual gitu, tidak mengganggu menyusui gitu. Nah, jadi bisa dibilang ekonomis lah ya, sekali biayanya gitu, sekali doang, habis itu nggak usah keluar biaya lagi. Lalu tapi kalau misalnya kelemahannya apa kalau pasang implan misalnya? Pada saat pemasangan ini kan kayak operasi kecil lah ya, disayat sedikit di lengan atas, lalu dimasukin seperti batang korek api ya, yang mengandung hormon progestin ya. Nah itu bisa memar tuh, namanya baru pasang ya, ya kan baru pasang bisa luka, bisa agak bengkak, tapi itu juga sementara sih gitu. Nanti makin lama makin hilang. Dan ya untuk pelepasannya, untuk pemasangannya tentunya mams harus datang ke dokter dulu gitu ya, ke fasilitas kesehatan gitu. Jadi nggak bisa sendiri. Nah kalau misalnya apalagi yang hormonal, pil KB atau ya kalau pil KB kelebihannya ya dia efektif juga ya. Namun kalau pil KB ini ada yang mengandung hormon kombinasi ya, progesteron estrogen, dan ada juga yang hanya mengandung progestin. Biasanya yang untuk menyusui itu supaya nggak menghambat ASI, kita cuma pakai yang isinya progesteron aja gitu. Nah, cuman kelemahannya ya itu bisa lupa ya minumnya ya gitu. Jadi karena pil tuh harus tepat waktu ya dok minumnya. Kalau misalnya bener-bener 24 jam nggak sih dok? Kalau terlambat ya efektivitasnya tentu saja berkurang gitu. Jadi ya harus, kalau misalnya mams orangnya memang ingetan gitu ya, atau pasang alarm setiap hari ya, terus udah gitu di jam yang sama gitu. Nah, boleh dipakai gitu. Jadi
harus ingat ya gitu. Suntik juga begitu, suntik efektif ya, sangat efektif juga, tapi tentunya kalau telat jadwal suntiknya efektivitasnya berkurang, jadi deh hamil gitu. Berarti intinya harus disiplin sih ya dok, segalanya tuh harus disiplin dan perlu monitoring juga gitu kan. Sama juga kayak kita pasang spiral ya IUD, nah itu juga kelebihannya sangat efektif, cuman sekali datangnya ya, terus nanti pasangnya cuma sekali lalu tinggal kontrol-kontrol untuk lihat posisinya masih bagus apa enggak. Nah tapi kelemahannya ya mesti pakai pemeriksaan dalam ya, jadi mams mesti ya agak nggak nyaman mungkin karena ada pemeriksaan dalam dan dimasukin alat ke dalam rahim gitu. Jadi itu sih salah satunya. Nah kalau misalnya kayak KB non hormonal nih kayak kondom, tentunya efektif, tapi misal nih kalau misalnya dia bocor ya tuh jadi mengurangi keefektivitasannya. Dan juga kondom ini satu-satunya alat KB yang sangat besar untuk mencegah IMS ya, infeksi menular seksual seperti itu. Apalagi ya kalau sistem kalender gitu kayak sistem kalender kayak ovulasi itu ya tentu saja kadang-kadang kalau kita kan kadang-kadang nggak bisa ya pastiin kapan kita ovulasi. Nah itu kadang-kadang jadi nggak efektif tuh gitu. Jadi kalau KB yang alami itu sistem kalender, lendir serviks, itu kayaknya kitanya juga harus lebih mengenali diri sendiri gitu ya kan, tentang siklus haidnya, lendir serviksnya harus bisa nilai sendiri gitu. Jadi ya mungkin rada-rada gimana ya dok, riskan efektivitasnya gitu. kurang bisa dipastikan banget ya. Iya betul dok. Oke sobat sehat, dok udah dijelasin tentang kelebihan kekurangan, efektivitasnya juga, masalah aman gak amannya nih dok. KB apa sih yang kira-kira aman, lebih aman lagi untuk mencegah kehamilan? Yang mana yang lebih aman untuk digunakan? Aman mungkin yang efektif ya. Efektif, cepat kembali ke suburan, mungkin seperti itu ya kalau misalnya dibilang aman ya. Nah sebenarnya itu aman, mungkin bisa disarankan kayak spiral ya, implan itu aman kok gitu. Sebenarnya semuanya aman ya dok ya? Ya sebenarnya semuanya aman, tergantung kondisi masing-masing. Misal kalau misalnya punya darah tinggi yang tidak terkontrol ya mungkin baiknya jangan pakai pil KB kombinasi ya, karena ada kalau pil KB kombinasi itu kadang-kadang bersifat dia ada resistensi pembuluh darah meningkat dan juga dia resistensi cairan ya yang tadi yang kita udah jelaskan tadi. Betul. Ya, betul. Jadi untuk memutuskan pakai KB apa juga harus pertimbangan penyakit ya dok. Ya kondisi medis semua. Kondisi medis ya. Jadi memang harus betul-betul diskusikan dengan tenaga kesehatan yang bersangkutan ya dok. Kalau misalnya mau pakai KB apa, jangan asal kata orang. Kata orang saya cocok pakai ini kayak gitu, enggak kayak gitu. Kita harus ngobrol langsung ke dokter atau ke bidan ya ibu-ibu. Supaya lebih jelas ya mams gitu. Dan dok, tepat penanganannya. Ya, betul. Ada tentang pil KB darurat. Oke. Apa tuh? Oke. Pil KB darurat ya. Kalau di bahasa sananya gitu katanya morning after pills ya. Jadi KB darurat ini dipakai pada keadaan misalnya nih ya kita berhubungan tanpa adanya proteksi ya atau pengaman. Pada kasus pemerkosaan misalnya, persetubuhan yang tidak diinginkan ya, terus udah gitu juga pada kasus perkosaan dan pokoknya lupa pakai pengaman gitu, udah deh boleh tuh langsung pakai kontrasepsi darurat. Nah kontrasepsi darurat ini ada yang sediaannya 1 pil, ada yang 2 pil ya. Jadi yang 1 pil ini harus diminum kurang dari 72 jam. Sedangkan kalau yang 2 ini, yang 2 pil itu pertama kurang dari 72 jam, lalu setelah itu 12 jam kemudian diminum lagi ya. Berbeda-beda dosis ya dok? Ada yang 1 pil, ada yang 2 pil gitu. Nah terus udah gitu, cuman yang perlu diingat nih, namanya juga kontrasepsi darurat ya, dipakai hanya pada keadaan darurat. Jadi bukan berarti setiap ini lupa minum pil kontrasepsi darurat jangan gitu. Ya betul, ya, jangan disalahgunakan gitu. Jadi kalau misalnya memang
mau dalam jangka panjang pakai kontrasepsi ya mendingan ya pilih Ya. alat KB yang dalam jangka panjang, Iya, jangan berulang dipakai terus nih pil kontrasepsi darurat Iya betul gitu. betul. Oke. Jadi pil kontrasepsi darurat itu hanya untuk kasus-kasus tertentu ya dok, misalnya Betul. pemerkosaan atau mams yang lupa belum minum Iya. pil KB atau lupa belum pakai KB, nggak pakai kondom dan segala macam boleh minum pil Oke. KB darurat itu. Betul. Tapi nggak boleh keseringan ya dok. Bener, Dan jangan perlu dipakai berulang. Ya. Dan harus konsultasi juga karena kan ada macam-macam dosisnya ya dok. Ya, Kayak betul. gitu. Dok, kalau misalnya ada moms yang pengen KB tapi nggak lama-lama gitu, dalam waktu dekat tuh pengen punya anak lagi. Nah, rekomendasi KB-nya itu apa ya? Oke, kira-kira? kalau misalnya mau cepet pakai KB yang bisa langsung balik lagi ke suburannya ya salah satunya ya IUD ya bisa. Oh, iya. Iya, Jadi betul, kalau betul. misalnya memang saya hanya mau menjarakan kehamilan nih gitu, anak saya sekarang baru 6 bulan gitu, nanti deh 2 tahun lagi saya mau pakai mau punya anak lagi gitu. Nah, ya udah pakai spiral bisa. Itu karena IUD itu begitu dilepas kesuburan akan langsung balik lagi Oke, gitu. karena dia nggak Jadi mengandung boleh. hormon ya dok. Betul. Iya. Atau kalau misalnya memang yang mams mau yang gampang gitu mungkin bisa bapaknya suaminya suruh pakai kondom aja Iya, ya jadi gitu. pakai pengalaman dulu ya, pakai kondom dulu. Iya. Gitu. Jadi kan mudah didapat juga ya, nggak mesti ke rumah sakit Iya, ya, di betul, swalayan betul. juga Iya, banyak iya. gitu. Jadi memang kondom ini mudah didapat ya. Oke. Gitu. Oke dok, penjelasannya sangat jelas banget ya sobat sehat. Jadi saya singgung sedikit ya dok, untuk alat kontrasepsi ini banyak banget jenisnya, yang hormon, non hormonal, alami, bahkan yang permanen juga ada, darurat juga pun ada. Nah, untuk sobat sehat, para moms di rumah dimanapun yang pengen pakai KB, intinya tetap harus konsultasi dengan dokter atau dengan bidan bisa, dan jangan percaya sama katanya-katanya. Kata tetangga saya Iya. gini, ya tetangga saya gitu, enggak ya. Pokoknya kalau moms atau sobat sehat semua yang dengar katanya-katanya harus segera dikonfirmasikan ke tenaga kesehatan gitu. Dan tetap harus konsultasi, ceritakan semua apa yang diderita penyakit atau kekhawatiran-kekhawatiran mengenai KB, tolong disampaikan ke tenaga kesehatan, jadi kita bisa atasi bareng-bareng. Betul. Tujuannya moms ber-KB apa, jadi kita bisa pilihin KB yang tepat untuk moms tuh gimana dan apa yang cocok untuk moms semua ya sesuai dok. kebutuhan ya. Nah betul, sesuai kebutuhan Dan kondisi mams sendiri Oke, gitu. betul. Udah lengkap, jelas banget ya dok penjelasannya dari Dokter Yon ini. Ada closing statement nggak nih dari Dokter Yon untuk para sobat sehat di rumah yang lagi nonton? Ya, oke. Jadi buat mam semua nih atau malahan ini ya sobat sehat yang sebenarnya baru mau nikah gitu ya, baru mau nikah dan merencanakan kehamilan, nah penting banget ya KB itu karena kan kita membentuk keluarga itu harus mateng ya, Betul maksudnya sekali, Dok. dari kondisi mam sendiri nantinya tentunya harus bertanggung jawab penuh ketika Ya. hamil untuk kesehatan janinnya juga gitu. Nah, Setuju, jadi kalau misalnya memang merasa belum siap ya untuk hamil dulu gitu, nah jadi boleh dipikirkan untuk pakai kontrasepsi atau misalnya mams yang udah punya anak tapi mungkin masih kecil ya, jadi baiknya mungkin ditunda dulu untuk fokus ke anak yang udah ada gitu. Nanti baru setelah anaknya sudah bisa mandiri sedikit ya gitu, nanti baru merencanakan punya anak lagi gitu. Jadi siap secara mental juga ya, Setuju, betul Dok. Jadi gitu. jangan sampai sobat sehat atau moms hamil karena tekanan dari netizen. Nah. Kapan punya anak pertama? Kapan Netizen punya anak julid. kedua? Iya, Iya kayak gitu. Pokoknya gitu. intinya kan kita Bener. yang harus persiapkan secara mental, Betul. lahir batin secara matang gitu Iya, ya dok. betul gitu. Oke dok, sangat jelas sekali penjelasannya. Terima kasih untuk Sama-sama. ilmunya hari ini, sangat bermanfaat. Oke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman sobat sehat semua. Tulis komen apa tema yang pengen dibahas di Jackpot kita di episode selanjutnya. Bye!